Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala ramadana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga nikmat kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan pada hari ini. Tak lupa juga salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sahabat Al-Mustarih rahimakumullah, tidak terasa bulan Ramadan akan segera usai. Tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita akan kembali lagi, akan menyambut bulan yang akan datang. Sahabat Al-Mustari, beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan yang biasa dikenal dengan hari Idul Fitri, atau hari di mana kita kembali lagi menjadi fitrah dan suci. Bagaimana cara kita dalam menyikapi dan menyambut hari fitrah tersebut dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini? Kita harus bisa mempersiapkan hari fitri tersebut seperti halnya kita kembali lagi menjadi seperti halnya bayi. Di sini saya akan membagikan rahasia dalam menggapai keberkahan tersebut, karena Ramadan itu dikatakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tidak bisa meraih keberkahan di dalamnya. Karena keberkahan itu seperti halnya, ada pepatah mengatakan, seperti halnya duit. Duit di sini bukan berarti seperti hanya uang saja, tapi duit di sini adalah singkatan. Yang pertama ada huruf D. Huruf D di sini menggambarkan adalah doa. Doa ketika kita mencapai bulan Ramadan, ya, dan juga kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat itu menurut bahasa adalah as-sholatu lughatun ala du'a. Bahwa sholat menurut bahasa adalah sebuah doa. Yang U-nya itu adalah usaha. Usaha yang mendatangkan keberkahan selama bulan suci Ramadan. Usaha kita menjaga hati kita tidak melukai sesama orang. Usaha kita dalam berjual beli di bulan suci Ramadan. Usaha kita memperpanjang tali silaturahmi, dan juga usaha kita dengan penuh niat tanpa putus asa. Itulah usaha-usaha kita yang sering kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. DU, dan yang ketiga adalah huruf I. I di sini artinya adalah ikhlas. Bagaimana kita selama bulan Ramadan itu kita dituntut untuk menjadi ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang selalu niatkan semata-mata itu hanya untuk Allah. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita saat kita berbuka, Allahumma lakasumtu. Semua kita pasrahkan kepada Allah yang memiliki rezeki. Dan juga ketika kita bersedekah, kita mengikhlaskan semua harta kita, segala harta kita untuk bersedekah dan semata-mata hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dan yang terakhir adalah huruf T, yaitu tawakal. Tawakal di sini adalah kita semua berpasrahkan semuanya kepada Allah dengan kita melakukan usaha, ya, doa, sholat 5 waktu, ya, dengan sholat sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Terus kita melakukan usaha-usaha dengan kita tidak menyakiti hati sesama, ikhlas dalam memberikan sedekah, dan juga kita tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Sehingga ketika kita sudah mengamalkan duit D, U, I, dan T ini, insya Allah kita akan menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Sahabat Al-Mustari rahimakumullah, di sini saya mempunyai air teh, yang dimana air teh ini asalnya adalah air bening.
Air bening itu diibaratkan seperti halnya kita ketika kita lahir di dunia ini dari bayi, kita keadaan fitrah bening tanpa ada dosa. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di muka bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah atau suci tanpa ada dosa. Tapi seiring berkembangnya usia, kita menjadi dewasa, tanpa kita sadari kita akan melakukan dosa yang baik kita disengaja maupun kita tidak sengaja. Sehingga air yang tadinya bening itu kembali menjadi keruh, kotor dan juga banyak bintik-bintiknya karena timbulnya dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Bagaimana cara kita agar bisa kita membersihkan kembali dosa-dosa kita yang telah lalu? Yaitu dengan cara keberkahan dari duit tadi. Dengan kita melaksanakan doa, melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu itu ada istighfar. Istighfar itu kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ketika kita mengharap ampunan kepada Allah, insya Allah akan Allah maafkan. Karena Allah selalu menekan magfirahnya kepada kita. Dan juga ketika kita at-tahiyat, yaitu ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di dalam sholat itu kita sudah beristighfar dan juga bersolawat. Karena Nabi SAW bersabda, sholawat dan istighfar itu bisa mensucikan dosa kita. Dengan kita melaksanakan sholat, ya, kita sudah mensucikan diri, kita ikhlas, kita usaha sungguh-sungguh tanpa menyakiti hati orang lain. Dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah, hingga air yang tadinya kotor, air yang tadinya seperti air teh ini bisa berubah menjadi air yang bening. Seperti halnya kita menjadi suci kembali seperti bayi. Inilah yang diharapkan dalam kita menyambut hari Idul Fitri atau kita kembali menjadi fitrah. Kita kembali lagi hanya seperti halnya bayi, tanpa dosa, tanpa banyak juga kendala. Dan di sini ketika kita sudah menjadi air bening ini, bagaimana? Apakah kita akan kembali lagi mengotorinya? Nah, di sini saya berpesan agar kita semua bisa mengamalkan doa, usaha dan ikhlas dan tawakal tersebut di kehidupan setelah bulan Ramadan selesai. Sehingga kita semua yang tadinya, ya, karena filosofi air di sini, ya, air ketika ditusuk itu tidak berubah. Nah, maka dari situ ketika kita pernah menyakiti hati orang lain, ya, kita pernah mencaci orang lain, nah, disinilah peran dalam bersilaturahmi. Kita harus saling bermaaf-maafan ketika lebaran, sehingga kita akan kembali lagi suci tanpa noda. Nah, ketika kita sudah suci tanpa ada bekas ternoda, dan kita amalkan semua kegiatan-kegiatan yang selama bulan Ramadan ini kita lakukan, kita akan kembali lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti hanya air putih ini bisa kembali menjadi air yang lebih putih dan juga bisa bermanfaat seperti halnya air susu. Di mana air susu ini merupakan air yang bisa bermanfaat bagi semua kalangan, baik dari bayi dan juga baik untuk anak dewasa. Karena susu ini bermanfaat, sehingga kita setelah bulan Ramadan ini tujuannya adalah bermanfaat untuk orang-orang lain. Kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu, selalu sholat dalam tepat waktu, dan juga sholat mengutamakan tepat waktu diutama di masjid. Dan juga kita bisa mengamalkan usaha kita dalam berdagang, usaha kita dalam menggapai ridho Allah dengan keadaan ikhlas, ya, hanya mengharapkan ridho Allah dan juga tawakal, mempasrahkan semua, ya, sholat kita, sedekah kita dan juga usaha semua itu hanya kepada Allah, karena kita semua akan kembali lagi kepada Allah, dan sehingga kita kembali lagi menjadi orang yang bermanfaat. Semoga dengan tausiah saya pada hari ini, ya, itu bisa menjadi kebermanfaatan bagi semuanya dalam menggapai hari Idul Fitri. Dan saya mendoakan untuk semuanya agar kita selalu menebarkan manfaat setelah bulan Ramadan berakhir ini, dan semoga kita akan kembali lagi bertemu dalam bulan Ramadan di tahun depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu musta'anu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.